Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bapak sekalian, sekarang kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih dengan bab taharah. Pada kesempatan ini, anak-anak bapak diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran ini, kita harus mengetahui apa itu taharah. Secara pengertian, taharah itu secara bahasa artinya membersihkan diri ataupun bersuci. Sedangkan taharah secara istilah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh, pakaian, atau benda-benda lain yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Dasar hukum taharah ini dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ini adalah dasar hukum taharah di antara ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian, kalau kita lihat ditinjau dari kedudukan dan hukum penggunaannya, air terbagi 3. Yang pertama disebut dengan air suci dan mensucikan. Sebagai contoh, air laut, air danau, air mata air hujan, air sungai, air sumur, dan lain-lain. Yang kedua, disebut dengan air suci namun tidak mensucikan. Sebagai contoh, air lemon, air kelapa, air kopi, air teh, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air yang terkena najis. Kemudian kita lihat bagaimana diperbolehkannya menggunakan benda padat selain batu untuk bersuci. Namun kita harus memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, syarat benda itu harus dalam keadaan suci. Yang kedua, benda itu harus berupa benda padat dan kering. Yang ketiga, benda itu mampu menyerap dan menghilangkan ataupun membersihkan najis. Yang keempat, bukan termasuk benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun hewan-hewan yang lain. Kalau kita lihat macam-macam najis, ada beberapa macam dan cara mensucikannya. Yang pertama disebut dengan najis mukhaffafah atau najis ringan.
Najis mukhafafah ini sebagai contoh, air kencing anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan sesuatu kecuali ASI. Najis ini terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, ada disebut dengan najis mukhafafah ainiyah. Apakah yang dimaksud dengan najis mukhafafah ainiyah? Adalah najis yang masih meninggalkan wujud, bau, warna, ataupun rasa. Lalu bagaimana kita cara membersihkannya? Najis ini dibersihkan terlebih dahulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis secara menyeluruh. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang kedua disebut dengan najis mukhafafah hukmiyah. Apa itu najis mukhafafah hukmiyah? Adalah najis yang diyakini wujudnya, tetapi tidak ada bau, rasa, atau wujudnya. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian air dipercikkan ke benda yang dilingkari tersebut. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang dilingkari. Air itu tidak disyaratkan hingga mengalir, kemudian dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Yang kedua, disebut dengan najis mutawasitah atau najis sedang, atau disebut najis pertengahan. Contoh daripada najis ini adalah kotoran manusia, darah haid, kotoran hewan, bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Yang ketiga disebut dengan najis mughalazah. Najis mughalazah ini adalah najis berat. Contohnya adalah air liur anjing, babi, darahnya, dan lain sebagainya. Bagaimanakah cara mensucikan najis mughalazah ini? Yang pertama, dibersihkan terlebih dahulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian air yang dicampur dengan tanah yang suci itu disiramkan ke tempat benda yang terkena najis. Itulah anak-anak Bapak sekalian tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oleh karenanya Bapak berharap anak-anak sekalian dapat mengulangi pembahasan tentang fikih taharah ini secara baik dan benar. Demikianlah pemaparan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.